Judulnya sedikit saya ubah. Saya tulis di sini mengapa diperlukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga untuk tenaga kesehatan, atau seringkali disebutkan booster revaccination. Atau memberikan booster kepada nakes dalam keadaan darurat ini, dan juga pengalaman negara lain serta kesimpulan. Jadi sebagai latar belakang, kalau kita lihat saat ini banyak negara yang memikirkan mengenai berapa lama sebetulnya kekebalan atau imunitas yang bertahan setelah seseorang mendapat vaksinasi lengkap. Untuk Sinovac atau AstraZeneca yang kita pakai itu 2 kali dikatakan lengkap. Mereka menanyakan berapa lama ini bertahan. Dan hal ini memang sulit sekali dijawab dan belum ada yang bisa menjawab dengan baik karena diperlukan penilaian yang kita sebut vaccine effectiveness. Yaitu kita lihat di dalam dunia nyata setelah ratusan juta dipakai dalam waktu yang panjang pengamatan, kita bisa lihat berapa banyak penurunan kasus ini. Jadi bukan lagi antibodi yang kita lihat, tetapi justru di dalam dunia nyata ini adalah berapa jumlah COVID-19 ini berkurang begitu ya. Tapi kalau kita lihat situasi saat ini tanggal 13 Juli di sini, kita lihat masih sangat tinggi, naik terus. Tetapi kalau dilihat vaksinasinya juga lumayan naik terus. Ya, di pemberian yang pertama itu sudah 36,9 juta, itu kan sangat lumayan sekali. Ya walaupun kalau kita ditulis persentasenya kelihatannya kecil, tetapi kalau dilihat jumlahnya, saya kira pemerintah sudah berhasil dengan baik memberikan vaksinasi untuk COVID ini. Nah, kalau kita lihat ternyata kasus-kasus kita di sini, baik yang positif confirm maupun yang harus dirawat, itu ternyata memang ada di dalam kurun umur 19 tahun sampai 59. Inilah di sini adalah umur-umur para nakes kita, di atas 20, kemudian sampai 59. Dan ini memang angka-angka di mana kasus COVID ini di seluruh dunia sama, persentasenya sangat tinggi. Walaupun kematian memang di atas 30 tahun mungkin kemudian meningkat sekali, dan di atas 60 kemudian kita bisa lihat lebih tinggi. Kalau kita lihat ini grafik, maaf kok ketutup ya. Ini kalau kita lihat grafik ini, maka Kementerian Kesehatan ini merupakan satu klaster yang paling tinggi dibandingkan kementerian-kementerian lain. Ya, kita bisa lihat jauh dibandingkan Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Tetapi ini kita yang harus waspada. Jadi memang Kementerian Kesehatan yang berhubungan langsung, yang bertatap muka setiap saat dengan para pasien COVID-19 ini. Kita bisa lihat di sini bahwa kasus konfirmasi di Indonesia sangat meningkat tajam akhir-akhir ini. Dan juga kasus yang berat dan kritis juga meningkat. Bisa dibayangkan ini ada gambar seorang perawat yang memberikan perawatan pada tenda, di dalam tenda yang sangat sempit, yang sangat ventilasinya memang tidak ada ventilasi di sini, sehingga untuk ekspos terhadap virus itu tinggi sekali. Bisa dibayangkan, mereka ini adalah frontliner atau garda terdepan, di mana paparan dengan virus ini sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat untuk pemberian vaksinasi ketiga atau booster ini, banyak yang pro dan ada juga yang kontra. Mereka mengatakan berapa lama sih sebetulnya proteksi, seperti saya katakan tadi, setelah 2 kali vaksinasi. Kita tidak bisa mengetahui selain memantau terjadinya breakthrough cases. Kita lihat berapa jumlahnya yang pada sakit. Itu yang kita mengatakan, oh ini sudah antibodinya tidak mencapai protective level atau batas ambang pencegahan. Dan dikatakan gak usah ngurusin booster deh, kita ngurusin dulu herd immunity. Karena herd immunity itu paling penting dan belum tercapai, betul sekali. Dan WHO malah mengatakan hati-hati dengan logistik.
Jangan sampai kita kekurangan logistik karena memakai untuk booster ini. Ya, jadi dan juga dilihat bahwa di dunia ini tidak semua negara mempunyai vaksin yang cukup. Ini yang dikatakan ketidakseimbangan, inequity antara negara kaya dan negara miskin. Jadi memang hal ini menjadi pro dan kontra. Maka kita harus mempunyai dasar yang kuat untuk membuat bahwa kita memang ada di dalam koridor yang betul. Tapi kalau kita lihat kemudian kematian dari para dokter di Indonesia, tadi sudah ditekankan oleh Pak Wamen bahwa sangat-sangat tinggi dan kita bisa lihat seluruh provinsi. Ada dokter yang meninggal, ada perawat yang meninggal, juga petugas-petugas kesehatan yang lain. Jadi kalau lihat begini, memang ini suatu masalah yang perlu kita selesaikan. Kalau kita rinci, ini adalah daftar dari Maret tahun lalu sampai Juli 2021, dokter memang terbanyak 434, perawat 373, bidan 167 dan sebagainya. Totalnya adalah 1.141. Ini cukup banyak. Di dalam 1,5 tahun kita kehilangan tenaga-tenaga yang sangat kita butuhkan, 1.000 orang lebih. Dan kalau kita lihat berbagai spesialisasi, paling tinggi memang dari obstetrik ginekologi, diikuti dengan penyakit dalam dan kesehatan anak, kemudian bedah, THT, pulmonologi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari jumlah 458 tadi, dari dokter umum 253 kita kehilangan 4 orang guru besar. Spesialis 199 kita kehilangan 21 guru besar. Dan dari PPDS, adik-adik kita yang masih sekolah di dalam pendidikan spesialisasi, 6 orang dokter. Dan ini sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan untuk kita yang bercipung setiap hari dengan pasien-pasien ini. Kita bisa lihat di sini adik-adik kita berduka cita membawa lilin pada waktu kehilangan teman seperjuangan di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Dan risiko tersebut meningkat dengan peningkatan jumlah kasus yang harus dilayani, maka imunitas para nakes ini perlu ditingkatkan. Dan hal lain yang perlu mendapat perhatian adanya SARS-CoV-2 varian baru yang lebih menular daripada virus lain. Jadi ini adalah masalah lain yang juga harus kita antisipasi. Ini data dari Prof. Amin Subandrio dari Eijkman, kita bisa lihat yang paling ujung ini, yang merah adalah B16172, ini adalah varian Delta. Dan ini hampir memenuhi kasus kita akhir-akhir ini. Dikatakan 80% kasus kita sekarang adalah Delta varian SARS-CoV-2. Kita bisa lihat di sini varian Delta per bulan meningkat sangat tajam pada bulan Mei dan kemudian diikuti bulan Juni. Jadi kita bisa lihat kita juga harus berhati-hati dengan varian ini karena sangat menular, walaupun dikatakan untuk derajat penyakitnya tidak, tetapi untuk penularannya sangat tinggi. Dilihat dari RO, reproduction number, kalau normalnya untuk virus SARS-CoV-2 ini adalah 2-5, di sini reproduction number-nya lebih tinggi 5-8. Artinya dari 1 orang bisa menyebarkan pada 5-8 orang dibandingkan yang varian yang aslinya 2-5 orang. Vaksinasi ketiga untuk kelompok rentan. Jadi dikatakan bahwa setiap negara mempunyai masalah yang berbeda dan perlu menentukan rencana mengenai pemberian vaksinasi ketiga ini. Saya mengutip dari The Joint Committee of Vaccination and Immunization dari UK, dari Inggris. Dia mengatakan menganjurkan pemberian suntikan ketiga pada tahun ini musim dingin dengan pada kelompok rentan. Jadi mereka mengutamakan satu, dewasa di atas 18 tahun yang menderita imunokompromis atau yang secara klinis sangat rentan tertular. Kemudian pada lansia di atas 70 tahun, termasuk mereka yang tinggal di panti Breda. Dan yang ketiga adalah
ada depan nakes yang berhubung dan yang jadi ada satu himbauan dari Joint Committee ini yang memasukkan nakes di mana sangat berhubungan dengan pasien-pasien COVID-19. Ini sedikit mengapa para nakes ini perlu satu tambahan imunitas. Kalau kita ingat bahwa imunisasi itu pada umumnya tidak bisa diberikan hanya satu kali secara primer saja. Primary itu bisa satu kali, bisa dua kali, bisa dua kali. Jadi kalau kita lihat di situ, setelah respon yang pertama itu 2 kali suntikan, maka dia akan turun. Nah, turunnya ini kapan? Ini yang kita mesti mencari tahu. Untuk kita berikan booster sekali lagi, dan dia akan memberikan respon sekunder yang sangat tinggi, sehingga di atas ambang pencegahan. Dan ini akan long life, ini akan lebih lama bertahan. Inilah keinginan kita untuk mendapatkan imunitas yang lebih tinggi pada para nakes. Bagaimana pengalaman negara lain? Beberapa negara melakukan penelitian untuk pemberian vaksinasi ketiga dengan memperhatikan kapan vaksinasi itu diberikan. Jadi jarak antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi booster ini berapa lama? Kemudian jenis apa yang kita pakai? Apakah platform yang sama dengan yang primary vaccination atau yang berbeda? Jadi ada 2 hal yang menjadi masalah, menjadi wacana yang didiskusikan secara intens di dalam global situation ini. Pengalaman negara lain, mereka memberikan interval sekitar 3-6 bulan, tapi ada juga yang 6-12 bulan, tergantung dari jenis vaksin yang dipakai. Memang mereka mayoritas memakai platform yang khusus, yaitu messenger RNA, berbeda dengan kita yang memakai inactivated. Untuk sedikit mengingatkan bahwa di dalam vaksin COVID-19 ini ada 2 kelompok, yaitu yang klasik dan yang generasi baru. Kita bisa lihat di tengah, itu adalah gambar skema dari virus SARS-CoV-2, dan kita lihat yang kuning-kuning itulah yang namanya spike. Dan itulah yang menjadi tujuan kita, apapun platformnya. Kita akan menuju pada antibodi, pembuatan antibodi dalam spike ini. Atau yang seperti bunganya itu adalah RBD, di mana reseptor ini menempel pada mukosa saluran nafas kita. Itu yang disebut RBD, receptor binding domain. Nah, itulah antibodi itu yang akan kita capai. Jadi kalau kita lihat seperti ini, apapun vaksinnya, mau RNA, vektor, viral vector, inactivated, ataupun subunit, semua menuju pada spike protein dan kemudian menjadi antibodi, dan antibodi yang akan kita tuju adalah antibodi netralisasi anti-RBD. Jadi selama vaksin-vaksin ini mempunyai tujuan yang sama, membuat antibodi netralisasi, ini kelihatannya bisa dipergunakan secara bersama-sama. Jadi ini ada beberapa pengalaman, mereka mengatakan mixing vaccination. Jadi kita gabung platform lain dengan platform yang lain. Ini adalah dari Abu Dhabi. Dia mengatakan bahwa dia akan memberikan 2 suntikan Sinovac dan kemudian dibooster dengan Pfizer. Kita tahu Sinovac adalah yang di bawah bisa dibaca itu adalah inactivated dengan 2 kali dan kemudian diberikan booster mRNA, dalam hal ini Pfizer. Jadi dia mengatakan kalau dilihat pemakaian ini penurunan kasusnya lumayan. Ya, jadi di sini bisa dilihat dari Emirat Arab ini bahwa dari 2.000 kasus pada Februari tahun ini dari 3.977 bulan Desember yang lalu, setelah dilakukan booster mereka bisa menurunkan 2.000 di bulan Februari tahun ini. Jadi ini salah satu contoh bahwa memberikan booster memang ada manfaatnya, menurunkan angka-angka infeksi dan kematian. Dan dikatakan bahwa tidak perlu kita mengecek antibodi karena tetap juga yang harus diperhatikan adalah
protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan sering, social distancing, dan tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Bagaimana kajian epidemiologi? Kalau kita lihat efikasi Sinovac 65,3% dibandingkan vaksin lain mungkin di atas 70%. Dan efikasi ini akan menurun atau melemah setelah sekitar 6 bulan dari pemberian vaksin yang pertama. Dan menurut data Moderna, itu adalah vaksin platform dengan messenger RNA memiliki efikasi yang sangat tinggi di atas 90%. Dan Indonesia memang mendapat kesempatan mendapat hibah vaksin Moderna ini dari Amerika Serikat, dan ini sudah mendapat EUA, izin edar darurat dari Badan POM. Jadi apakah kita juga bisa meniru United Emirat Arab dengan memberikan vaksin inactivated, dalam hal ini Sinovac 2 kali dengan boosternya mRNA diwakili oleh Moderna. Nah, ini adalah hasil dari penelitian uji fase 3 yang dilakukan di Universitas Padjadjaran bersama Bio Farma dalam observasi selama 6 bulan. Sebagai konklusi memang dikatakan terjadi penurunan seropositif rate, imunoglobulin G dan neutralisasi antibodi GMT, geometric mean titer, dalam 6 bulan dari primary. Kita lihat datanya di sini. Ya, jadi ini adalah seropositif rate-nya bisa dilihat dari 14 hari, 3 bulan, dan 6 bulan. Memang kalau dilihat seropositifnya masih tinggi, 99, yang terakhir 84. Tetapi kalau kita lihat antibodi IgG, GMT-nya, awal 14 harinya sebelum diimunisasi 220. 14 hari naik menjadi 5.000. Kemudian 3 bulan sudah menurun 1.600 dan 6 bulan menurun lagi menjadi 670. Jadi di sini dilihat bahwa antibodi IgG pada 3 bulan itu sudah menurun dan yang 6 bulan sangat-sangat menurun dibandingkan placebo. Data lain yang dikatakan bahwa menghitung yang paling penting adalah netralisasi antibodi. Ini juga demikian. Pada 14 hari 95 menurun 83 3 bulan dan 6 bulan menurun lagi 44%. Demikian juga GMT. GMT-nya dari 2 menjadi 15, jadi 7, dan terakhir jadi 5. Jadi ini satu bukti bahwa memang dengan Sinovac 2 kali suntik dengan interval 14 hari atau 28 hari, ini setelah 3 bulan sudah mulai menurun dan kemudian diikuti penurunan di waktu 6 bulan. Jadi ini ada beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa booster sangat diperlukan untuk memperkuat respons antibodi terhadap varian baru, terutama Delta dan mungkin Delta Plus. Selain meningkatkan imunitas, juga meningkatkan efikasi dari ancaman varian baru. Jadi ini hal lain yang kita harus berhati-hati. Jadi seringkali ditanyakan mengapa tenaga kesehatan yang telah mendapat vaksin 2 kali tetap meninggal karena COVID. Jadi kemungkinan pertama mungkin dia sudah terkena dulu sebelumnya diimunisasi sehingga antibodinya belum sempat naik karena masih di dalam masa inkubasi. Yang berikutnya memang vaksinnya tidak begitu kuat untuk melawan vaksin virus yang ada. Jadi mismatch-nya di sini. Kemudian juga mungkin ada variasi baru sehingga makin tidak efektif terhadap vaksin yang diberikan. Ini sedikit mengingatkan bahwa vaksin-vaksin COVID-19 yang mungkin akan masuk di Indonesia seperti ini. Jadi ada Sinovac yang tak kenal, kemudian kita ada AstraZeneca dan kemungkinan ada Moderna yang akan hadir. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana apa yang harus dicermati. Sebetulnya yang harus dicermati hanya Moderna, penyimpanannya mungkin di bawah -20. Kalau kita lihat efek samping, efikasi, itu saya kira bisa dipergunakan. Jadi saran Itagi apa?
Dalam mengatasi keadaan darurat, masalah yang dihadapi oleh para nakes harus segera diatasi dan imunitas para nakes perlu segera ditingkatkan. Jadi vaksinasi booster pada nakes dapat diberikan pada 3-6 bulan dari vaksinasi pertama dan dapat diberikan vaksin platform yang sama ataupun yang berbeda. Pemberian vaksinasi booster untuk yang lain yang bukan keadaan darurat, karena mungkin kalau orang awam tidak terlalu expose ya dengan pasien-pasien, ini bisa agak ditunda. Jadi kita konsentrasi dulu pada herd immunity, setelah itu kita baru memikirkan booster untuk masyarakat yang lain. Mungkin bisa diberikan setelah 12 bulan. Tetapi kita perlu penelitian penunjang. Karena tanpa suatu evidence base, satu bukti nyata begitu, kita sulit untuk mempunyai dasar pemberian booster pada masyarakat. Maka mungkin dalam pemberian vaksinasi pada booster nakes, kita bisa mengambil beberapa teman, diambil darahnya untuk diperiksa titer antibodi RBD 2-4 minggu setelah pasca vaksinasi booster. Tidak usah semua, tapi dalam randomize saja karena mungkin sarana dan biaya. Tapi yang paling penting adalah memantau breakthrough of severe case. Jadi kita harus memantau apakah nakes ini setelah diberikan booster apakah pernah sakit COVID, dan ini perlu sekali untuk kita melihat seberapa jauh booster ini bisa memberikan perlindungan kepada COVID, terutama varian yang baru. Dan sebagai kesimpulan, hasil uji klinik vaksin Sinovac yang dilakukan di Cina dan juga di Bandung pada interval 14 maupun 28 hari pada pemantauan pasca vaksinasi kedua sejak 3 bulan, titer antibodi sudah menurun dan makin menurun pada 6 bulan. Maka ITAGI menyarankan pemberian vaksinasi booster pada nakes dapat diberikan setelah 3-6 bulan pasca vaksinasi dosis kedua. Dan platform yang dipakai bisa sama dan bisa berbeda dengan pertimbangkan asal vaksin tersebut menghasilkan antibodi netralisasi terhadap RBD. Nah, ini satu yang saya kutip dari beberapa news yang melaporkan beberapa nakes meninggal turut-turut begini, dan alhamdulillah Bapak Menkes kita mengatakan bahwa minggu ini akan disuntik vaksinasi ketiga. Saya kira terima kasih. Salam sehat dari anggota ITAGI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.